Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit mengenai Chrysophyta. Yang pertama adalah definisi Chrysophyta. Chrysophyta atau alga keemasan merupakan salah satu kelas dari kelompok alga Heteroconthophyta. Warna kuning keemasannya berasal dari kandungan pigmen karotena dan xanthofil yang banyak sehingga mendominasi warna kloroplasnya. Alga keemasan hidup sebagai fitoplankton, dapat bersel tunggal atau berkoloni. Mereka dapat ditemukan di air tawar dan air laut. Beberapa contoh alga keemasan adalah Ochromonas, Navicula, dan Vaucheria. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Chrysophyta. Chrysophyta memiliki beberapa ciri. Yang pertama, bersel tunggal atau uniseluler, namun sebagian kecil multiseluler. Yang kedua, membentuk koloni. Yang ketiga, dinding selnya mengandung silika. Yang keempat, memiliki dua flagela yang tidak sama panjangnya. Yang kelima, cara hidupnya ada yang berenang dan sisanya yaitu berkoloni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang habitat dari Chrysophyta. Jadi, habitat dari Chrysophyta ini terdapat di tempat-tempat basah seperti air laut, air tawar, dan juga tanah yang lembab. Beberapa jenis Chrysophyta memiliki habitat yang berbeda-beda, seperti pada Xanthophyceae yang hidup di air laut, air tawar, dan juga tanah yang lembab. Sedangkan Chrysophyceae hidup di air laut dan air tawar saja. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari Chrysophyta. Klasifikasi Chrysophyta dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Xanthophyceae atau ganggang hijau kuning. Xanthophyceae adalah kelompok alga yang sebagian besar hidup di air tawar. Namun beberapa juga diantaranya ditemukan di perairan laut, tanah liat basah atau pada batang pohon. Xanthophyceae bersifat fotosintesis dan memiliki warna hijau kuning yang khas karena keberadaan klorofil C dan pigmen karotenoid fuksatin. Xanthophyceae dapat berbentuk uniseluler, koloni, filamen, atau bentuk koenositik seperti Vaucheria. Xanthophyceae juga dapat hidup sebagai sel bersilia atau tidak bersilia, serta melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Contoh dari Xanthophyceae yaitu Vaucheria sp. Yang kedua yaitu Chrysophyceae atau ganggang coklat keemasan. Chrysophyceae memiliki warna coklat keemasan karena keseimbangan pada pigmen klorofil C dan fucokantin. Habitat Chrysophyceae umumnya di air tawar atau air laut serta tempat-tempat yang basah. Chrysophyceae hidup secara autotrof, artinya mereka dapat mensintetis makanan mereka sendiri. Sel-selnya memiliki inti sejati atau eukarion dan dinding sel umumnya mengandung silika Si02 atau kersik. Beberapa spesies dapat hidup sebagai sel tunggal atau bergabung dalam koloni, filamen, atau bentuk koenositik. Contoh dari Chrysophyceae yaitu Ochromonas cyanura. Yang ketiga yaitu Bacillariophyceae atau diatom. Ganggang ini banyak ditemukan hidup di air tawar, air laut, dan tanah yang lembab. Susunan tubuhnya ada yang berbentuk sel tunggal dan ada yang berbentuk koloni dengan bentuk tubuh simetris bilateral atau penales dan simetri radial atau sentral. Dinding sel tersusun atas dua belahan, yaitu kotak atau hipoteka dan tutup atau epiteka. Contoh dari Bacillariophyceae yaitu Navicula dan Pinularia. Namun, sekarang diatom sudah dipisahkan dari filum Chrysophyta dan dimasukkan dalam filum tersendiri yaitu Bacillariophyta. Selanjutnya ada jenis-jenis Chrysophyta. Yang pertama, Chrysophyta uniseluler seperti Orchomonas. Orchomonas merupakan alga yang bersel tunggal, motil, dan coklat keemasan alga. Yang kedua ada Navicula. Navicula merupakan mikroalga uniseluler yang termasuk dalam kelas diatom, memiliki bentuk sel yang lonjong, memanjang seperti perahu atau bentuk ketupat. Navicula mengandung klorofil, karotenoid, protein, dan beberapa jenis asam lemak seperti asam myristat, asam pentadecanoat, asam palmitat, asam stearat, asam palmitoleat, dan EPA. Jenis Chrysophyta kedua adalah Chrysophyta multiseluler seperti Vaucheria.
Fauceria mengandung pigmen hijau atau klorofil dan pigmen kuning atau xanthofil. Tubuhnya berupa benang bercabang-cabang dan tidak bersekat, memiliki inti sel banyak dan menyebar. Fauceria, tubuhnya melekat pada substrat dengan menggunakan alat yang berbentuk akar. Sebagian besar spesies memiliki habitat di air tawar maupun di air payau. Beberapa yang lainnya dapat ditemukan di lahan basah. Susunan struktur tubuh Chrysophyta. Yang pertama ada membran sel. Membran sel ini berfungsi melindungi sel dari berbagai ancaman seperti virus dan bakteri. Selain itu, membran sel juga memiliki kemampuan kompartemen. Seluruh bagian sel akan diselimuti dan dilindungi agar tidak terkontaminasi zat luar. Yang kedua, ada vakuola. Vakuola merupakan organ yang bermembran sel yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi berperan sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein. Badan Golgi berfungsi untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. 4. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang terbesar dalam sitosol organisme eukariot yang berfungsi sebagai penghasil energi. Selain itu juga dapat berperan sebagai tempat berlangsungnya metabolisme oksidatif. Yang kelima ada kloroplas. Kloroplas ini berperan sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Pigmen dalam tilakoid menangkap sinar matahari untuk berfotosintesis melalui bantuan pigmen fotosintesis. Yang keenam, ada inti sel. Inti sel atau biasa dikenal dengan nukleus merupakan organel terbesar dalam sel. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Yang ketujuh ada haptonema. Haptonema memiliki fungsi untuk menangkap mangsanya serta digunakan untuk melekat. Bahkan pada beberapa kasus, haptonema membantu sel untuk merasakan dan menghindari rintangan. Yang ke-8 ada flagella. Flagella merupakan alat gerak berbentuk cambuk pada sejumlah organisme bersel satu. Suatu individu dapat memiliki satu atau lebih dari satu jumlah flagelnya. Ini adalah reproduksi Chrysophyta. Reproduksi yang pertama yaitu reproduksi secara aseksual atau vegetatif. Reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan zoospora multinukleat berukuran besar yang mempunyai banyak flagela seperti pada Fauceria. Zoospora dianggap sebagai struktur majemuk yang terdiri dari kumpulan zoospora kecil yang berflagela dua yang masing-masing tidak memisahkan diri. Setelah zoospora dilepaskan, kemudian bergerak dengan flagelanya ke tempat baru. Setelah menetap, flagelanya dilepaskan dan berkecambah membentuk Fauceria baru. Selain pembentukan zoospora, ada juga spesies Chrysophyta yang reproduksi aseksualnya dengan cara membelah diri seperti pada Ochromonas. Yaitu reproduksi secara seksual atau generatif. Reproduksi seksual pada Chrysophyta adalah dengan cara oogami, yaitu dengan membentuk oogonia atau pembentukan gamet betina dan anteridia pembentukan gamet jantan pada filamen yang sama. Sel telur yang dihasilkan berukuran besar dengan satu inti yang mengandung klorofil. Sperma yang dihasilkan anteridia mempunyai flagela yang kecil. Setelah terjadi pembuahan akan terbentuk zigot. Setelah dilepaskan dari induknya, zigot siap tumbuh membentuk filamen baru. Kemudian peranan Chrysophyta.
Peranan Chrysopita dibagi menjadi dua, yaitu peranan negatif dan peranan positif. Peranan positif Chrysopita yang pertama, beberapa jenis Chrysopita memiliki sifat antibakteri sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi kesehatan dan farmasi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai sumber biofuel, misalnya etanol dan selulosik material. Yang ketiga, memiliki potensi sebagai sumber antimikrobiana yang dapat digunakan dalam industri farmaseutikal. Dan yang keempat, digunakan sebagai pakan ikan, terutama ikan nila. Selanjutnya, peranan negatif Chrysopita. Yang pertama, pertumbuhan Chrysopita yang berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu peningkatan nutrien di perairan yang dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme lain. Yang kedua, beberapa spesies Chrysopita dapat memproduksi toksin yang dapat mengancam kesehatan hewan dan manusia. Dan yang terakhir, dapat mengumpulkan nitrogen dalam bentuk amonia yang dapat mempengaruhi kualitas air.